warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Eka Mulyawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 357B di bawah bimbingan Bapak fasilitator yaitu Bapak Dr. Tikno Anianto, Magister Pendidikan, dan juga Ibu PP saya yaitu Ibu Wahyuni Nurwidayanti, SPDGR. Dan tentunya di sini saya akan berkolaborasi dengan partner saya yaitu Bapak Imam Baidowi dari kelas 357A ya Pak ya, dengan Oke. bimbingan pengajar praktiknya yaitu Bapak Agus Dwi Utomo SPD. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas saya di modul 2.3 yaitu praktek coaching, di mana dalam praktek coaching ini saya akan bertindak sebagai coach dan Pak Imam Baidowi bertindak sebagai coachee. Ngerti nih Pak Imam? Oke, siap. Baik, kita mulai Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Novita. Oke, gimana kabarnya Pak Imam? Sehat-sehat Pak Imam? Alhamdulillah sehat, tapi agak lesu Bu ini. Iya, ini dari wajahnya Pak Imam mau terlihat Oke. lesu. Ini kenapa Pak Betul. Imam? Iya, Bu. Jadi saya itu punya masalah di sekolah saya, Bu. Jadi saya itu punya murid yang sulit sekali konsentrasi. Jadi setiap jam saya itu selalu kalau tidak tidur mengganggu murid yang lain. Bahkan kadang-kadang itu sering sekali ke toilet. Oh, berarti itu ya masalahnya Pak Imam. Siswanya ini Pak, kurang konsentrasi gitu Pak ya dalam Iya, belajarnya. betul Eh, itu. Jadi kurang konsentrasi, jadi dia itu gampang tidur, mengganggu. Kalau tidak tidur mengganggu anak yang lain, kalau tidak mengganggu anak sering keluar ke toilet itu loh. Oke, baik, itu masalahnya sudah dijelaskan oleh Pak Imam. Nah, ini coba Pak Imam, ini dari masalah tersebut ya Pak Imam. Ini tujuan kita ini berdiskusi, ngobrol bersama hari ini, tujuan yang mau dicapai atau yang mau Pak Imam inginkan itu apa Pak Imam? Iya, Bu. Jadi saya ingin sekali membantu murid saya itu untuk konsentrasi, Bu. Jadi supaya dia itu kalau di kelas itu tidak hanya tidur, tidak hanya mengganggu temannya, tidak hanya sering ke belakang, tapi dia betul-betul fokus dan konsentrasi terhadap pelajaran yang saya ampu, Bu, itu, Bu. Oke, ini siswa ini yang bermasalah ini satu anak ini atau beberapa Pak Imam? Ya ada beberapa, Bu, tapi yang sangat anu itu hanya satu itu, Bu. Jadi memang beberapa anak seperti itu, tapi yang paling parah itu satu anak. Ya. Iya. Agak jahil gitu ya Pak sama temannya. Iya jahil, terus kemudian itu suka mengganggu teman, kalau tidak mengganggu teman tidur, kalau tidak tidur itu kadang itu juga sering ke belakang, terus sekali-kali Iya ke iya iya. belakang itu loh, Bu. Oke oke oke. Nah, dari masalah yang Pak Imam hadapi ini, Pak Imam sudahkah mengidentifikasi kira-kira anak ini kenapa ini? Iya, Masalahnya apa? Kok bisa iya, seperti ini? Sudahkah iya. Bapak melakukan itu, Pak? Iya, Bu. Jadi saya itu juga kadang-kadang beridentifikasi masalah dengan si Kelvin ini. Jadi saya menganalisa, Bu. Jadi ketika berperilaku seperti itu ribut di kelas, terus kemudian mengganggu teman, tidur, itu sebenarnya apa itu sudah saya identifikasi. Jadi anak itu adalah anak broken home ya, Bu. Jadi di rumah itu ternyata dia itu hidupnya dengan kakeknya karena bapak ibunya itu sudah pisah, sehingga dia itu di rumah itu dengan kakek dan neneknya, sehingga tidak ada yang memperhatikan. Dan malam itu dia itu tidak pernah tidur, begadang saja, ikut pencak silat itu loh, Bu. Jadi dia itu ikut pencak silat dengan teman-temannya, pulang jam 2 jam 3. Kalau tidak itu dia, kalau tidak ada acara dia malah tidur, begadang dengan temannya. Terus kemudian dari anak broken home dan tinggal di neneknya itu, sehingga saya itu melihat apakah dia itu kurang perhatian ya, Bu, kok seperti itu, sehingga dia bingung bahasanya itu apa namanya ya, mencari perhatian orang lain dengan seperti itu loh, Bu. Oh, berarti Pak Imam sudah mengidentifikasi ya permasalahan ini, kenapa bisa seperti ini, anak Terus ini kok Bu, bisa. ada lagi, Bu, apa mungkin ini, Bu, pelajaran saya itu membosankan, mungkin cara mengajar saya itu
enggak mengasihkan buat dia itu loh. Jadi Oh gitu. sehingga dia itu seperti itu. Apakah saya itu kurang bahasanya sebagai guru yang have fun, membuat dia itu senang sehingga dia itu kayaknya kok acuh tak acuh gitu loh Bu, ya enggak konsentrasi dan Iya iya. sebagainya gitu. Oh gitu ya Pak Imam. Dari identifikasi yang sudah Pak Imam lakukan itu ya terkait dengan permasalahan anak ini yang konsentrasinya kurang akhirnya mengganggu temannya, kemudian kelas menjadi kurang kondusif, akhirnya membuat Pak Imam juga istilahnya itu ya emosi atau nggih Pak nggih. Nggih nggih Kadang nggih. kita ngontrol emosi itu ya namanya manusiawi Pak ya. Ya kadang bisa terkontrol, kadang ya bisa tidak. Nggih. Tetapi Pak Imam terlepas dari itu Pak Imam apakah sudah melakukan treatment-treatment khusus selama ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya. Jadi saya berpikir gini Bu, treatment saya jadi saya ingin lebih memahami kebutuhan individualnya dia. Jadi karena memang dia itu kurang perhatian terhadap bapak ibunya, dia anak yang broken dan sebagainya, saya akan lebih memperhatikan dia itu secara intensif. Jadi saya akan mencoba untuk komunikasi secara intensif, terus kemudian saya akan lebih dekat. Jadi bagaimana dia itu kok punya masalah seperti itu, saya ajak komunikasi supaya dia itu tahu bahwa uh, dia itu butuh butuh apa sebenarnya. Saya punya berpikiran seperti itu Bu. Terus kemudian ketika itu sudah saya identifikasi, kadang-kadang saya juga akan mencari sebuah, kalau dia itu memang malas dengan pembelajaran saya, malas dengan pelajaran saya atau malas dengan saya akan mencoba mencari sebuah metode pembelajaran yang mengasihkan buat dia. Jadi akan saya terapkan metode yang lain dari yang lain Bu. Jadi ketika satu kelas itu pakai metode ini, saya akan mencoba membuat metode yang lain supaya dia itu lebih fokus terhadap pelajaran saya dan lebih antusias. Terus kemudian selanjutnya saya juga akan membangun hubungan positif Bu pada uh, anak itu. Saya juga akan membangun sebuah hubungan positif. Di antaranya saya juga akan lebih memperhatikan secara intensif dan saya ajak komunikasi secara rutin bagaimana menyelesaikan permasalahannya dia gitu Bu. Dan saya juga akan mencoba berkolaborasi Bu dengan beberapa teman, nanti bagaimana pembelajarannya, apa cukup di pembelajaran saya atau mungkin pembelajaran yang lain sama gitu kan, saya akan berkolaborasi itu Bu. Wah, luar biasa, keren Pak Imam, mantap sekali rencananya. Nah, dari rencana itu Pak Imam ya, eh, pastinya Pak Imam mengalami masalah ini kan ya, apa ya, sudah melakukan treatment-treatment tertentu gitu ya. Nah, dari kesekian rencana yang Pak Imam mau laksanakan ini, kira-kira menurut Pak Imam itu yang benar-benar apa ya istilahnya itu memegang peranan penting ini ya terkait dengan konsentrasinya si Kelvin ini apa ya Pak? Jadi uh, peranan pentingnya adalah memperhatikan. Jadi kita saja ajak komunikasi yang lebih insentif Bu. Jadi bagaimana saya ya intensif itu untuk komunikasi, terus kemudian saya ajak ngobrol bersama-sama, sering saya ajak komunikasi Bu. Intinya saya mengajak komunikasi si anak itu Bu. Jadi saya juga akan menerapkan komunikasi dengan mungkin walinya Bu. Jadi ketika memang wali muridnya, neneknya itu saya akan ajak komunikasi apa sebenarnya permasalahan yang di Kelvin ini kok jadi seperti itu Bu. Itu Bu. Oh iya luar biasa sekali Pak Imam. Wah, sebenarnya rencana Pak Imam sudah sangat-sangat matang sekali loh. Ini tinggal eksekusi saja ya Pak Imam ya. Nah, Oke. ini kalau boleh saya tahu ya Pak Imam, ini menurut Pak Imam nanti ketika sudah melaksanakan rencana ini atau sebelumnya saya mau tanya ini kira-kira mau diterapkan kapan Pak? Oh iya, segera Bu. Ini 1 minggu ini saya akan terapkan. Jadi memang secepatnya karena memang ini mendekati sumatif akhir semester. Kalau Oh tidak iya iya. segera dilaksanakan nanti dia Bahaya Pak ketinggalan, ya. ya bahaya. Akhirnya kan dia ketinggalan, nanti yang rugi juga dia. Tapi
khawatir saya kalau tidak saya betul-betul maksimalkan, saya harus gerak cepat Bu. Jadi untuk membuat dia itu tidak ketinggalan pelajaran saya, terus kemudian saya juga akan menerapkan metode-metode yang menyenangkan supaya dia itu lebih fokus, dan saya juga akan memberikan masukan supaya ketika di kelas itu tidak mengganggu temannya. Terus kemudian ini Bu juga Bu, saya lupa. Dia itu kan punya masalah kesehatan, apa mungkin kesehatannya itu sering ke toilet itu karena memang dia tidak sarapan atau memang dia alasan, itu akan saya ajak komunikasi secara intensif. Kalau memang dia tidak sarapan, bagaimana dia itu ketika berangkat sekolah itu sarapan dulu, atau mungkin kalau tidak punya uang ya mungkin saya juga akan bisa membelikan sarapan di kantin. Jadi seperti itu. Oke, oke, nggih. Luar biasa Pak Imam, berarti Oke. secepatnya ya Pak Imam. Nah, Pak Oke. Imam, kalau boleh tahu Pak Imam, menurut Pak Imam nanti kalau sudah apa yang sudah Pak Imam rencanakan ini akan dilakukan atau sudah Pak Imam terapkan di kelas ataupun nanti langsung berkoordinasi dengan wali dan juga orang tuanya, Pak, itu benar-benar ide yang brilian, yang luar biasa Pak Imam. Nah, kira-kira Pak Imam kalau itu sudah terlaksana, bagaimana Pak Imam kira-kira menjamin gitu ya, jaminannya apa atau indikatornya bagaimana bahwasanya apa yang sudah Pak Imam rencanakan ini benar-benar berhasil dan sesuai dengan tujuan yang Pak Imam tentukan. Bagaimana Pak Imam? Ya, jadi saya akan mencoba dengan indikator berhasil itu ya, anak sekarang menjadi lebih aktif Bu. Jadi lebih aktif, dia juga nilainya juga kalau bisa juga meningkat. Tidak, kalau bagus itu terlalu, harapan saya itu terlalu tinggi, jadi meningkat saja Bu. Jadi terus kemudian di sekolah itu tidak hanya tidur, tidak hanya mengganggu temannya, tapi dia betul-betul fokus terhadap pelajaran saya dan mungkin pelajaran-pelajaran ibu guru yang lain. Jadi saya punya harapan supaya itu kan untuk masa depannya Pak. Jadi kita sebagai guru itu ingin membimbing anak untuk menggapai masa depan itu kan dengan cara seperti itu. Jadi supaya fokus, supaya lebih apa namanya, lebih mengasihkan. Jadi dia itu kerasan di kelas, tidak kencing atau tidak BAB sering di ini di toilet. Jadi setiap pembelajaran itu masa hampir 10 kali sering keluar masuk toilet. Itu kan apa? Apakah dia itu memang bosan dengan itu kan? Nah, itu nanti indikatornya. Jadi kalau bisa ya tidak lagi ke toilet berkali-kali. Jadi setiap pembelajaran saya 2 jam 3 jam itu ya minimal 1 kali Bu. Itu target saya. Kalau di apa pembelajaran dinilai ya minimal dia meningkat. Terus kemudian kalau di konsentrasi ya sekarang dia tidak lagi mengganggu temannya dan tidak tidur Bu, terutama juga di kelas itu tidak hanya tidur saja. Luar biasa sekali Pak Imam sampai sedetil itu memperhatikannya apa yang mau dilakukan, kemudian bagaimana indikatornya pencapaian keberhasilan apa yang nanti Pak Imam lakukan. Luar biasa sekali, luar biasa Pak Imam. Ini yang mau saya tanyakan, Pak Imam sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk masalah ini. Nah, yang saya tanyakan setelah bercerita kemudian kita berdiskusi bersama terkait permasalahan Bapak ini, nah kira-kira apa yang ada di benak perasaan Bapak itu gimana? Coba Pak. Jadi saya sangat senang sekali Bu bisa bermitra dengan Bu Novita ini. Ya mohon maaf saya mengganggu sesibuk Bu Novita yang saat ini sangat sibuk sekali. Jadi saya sangat senang terbantu apa yang menjadi unek-unek saya, apa yang menjadi kendala dan pemikiran saya, apa yang menjadi tidak enak di hati saya di sekolah itu menjadi plong Bu, karena ketika saya membawa masalah di kelas itu kadang-kadang kan mau masuk kelas saja kan sudah males Bu, ada anak itu, tapi sekarang tidak. Jadi ketika saya sudah punya rencana, ketika nanti saya kelas saya harus menerapkan apa. Terus kemudian saya di kelas untuk mengatasi si Kelvin itu bagaimana saya menjadi terinspirasi Bu. Jadi saya juga terinspirasi dari
tadi Bu Novita bagaimana rencananya nanti ketika anak itu seperti ini bagaimana supaya lebih nyaman di kelas dan sebagainya itu, wah saya terinspirasi dari Bu Novita nanti ketika ditanyakan Bu Novita jadi oh iya ya berarti saya harus seperti ini gitu Bu. Jadi apa yang ke depan itu nanti saya lakukan terus kemudian ketika Ibu Novita menanyakan targetnya kapan ya, ketika Ibu oh iya saya harus punya target ini 1 minggu harus selesai karena inilah itu tidak terpikirkan Bu. Jadi ketika Ibu Novita tidak menanyakan itu jadi saya tidak terpikirkan kapan ya saya itu melaksanakan, tapi ketika ditanyakan Ibu oh iya saya harus punya target ini harus segera selesai itu. Alhamdulillah plong Bu. Jadi terima kasih Bu Novita telah membantu saya dengan masalah saya dan mudah-mudahan ini tujuannya adalah untuk murid dan murid supaya mereka betul-betul sukses Bu ya. Ya. Nggih. Nggih. Siap Ibu. Oh nggih. Oh nggih nggih. Iya. Nggih. 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 Terima kasih Bu. Sebelumnya ini saya lebih optimis lagi Bu. Jadi saya akan lebih optimis untuk membuat siswa saya lebih fokus, terutama diantaranya Kelvin akan lebih baik lagi dan lebih fokus dan lebih luar biasa. Nanti sukses untuk mereka. Itu Bu intinya. Iya, siap siap Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.